Wa qala al-jumhur bil jawaz kelawan wenang mustadillina bil hadis sahih anil Miqdad bin Aswad qultu ya Rasulullah ara'aita in laqitu rajulan minal kufar faqatalani. Ara'aita noto berpendapat panjenengan akhbirni in laqitu rajulan minal kufar faqatalani. Mongko merangi sapa kufar nek sun fadoro fa hidayataya bisayfi. Tanganku wis diketok mbek pedang faqataha mongko ngetok sapa bal kufar ha yati semala da bisa jaratin. Mongko nuli berlindung sapa wong bisa jaratin kelan wit faqala aslamtu lillah. Afa aqtulu ya Rasulullah ba'da an qala faqala la taqtulhu. Fa in qatalta mongko lamnateni sira wong kafir fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu. Iku padha mek kowe wa innaka fi manzilatihi kowe padha bedene qabla ayaqula kalimatahu allati qala. Fa fil hadis mung dalam hadis lam yanha ora nyegah sapa nabi wong an fardhi masalatin sanging bayangna masalah lam takok kang ora tumiba masalah. Jadi misalnya ngaten ya. Iki rungokno tenan awas kena ora. Kena keliru iki wis fasik tenan. Ada orang kafir ya kafir cekak ya kafir pir lho. Napa kafir pir wis. Itu di perang itu biasa. Wis bayangno perang di Arab lah. Misalnya si A itu kafir, warung mbek kowe, napa? Warung mbek. Pas tarung itu bahkan si kafir tadi sudah memutus tangan kamu sampai keputus. Jenis fakoto ayadaya, tanganku ganti terputus. Warang warung, lalah orang kafir tadi tertekan, pas tertekan, misalnya pedangnya ceblok atau ada kondisi tertentu yang alat perangnya jatuh, sumalada bisa jarotin, kemudian dia dempes di pohon. Fakola misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya selalu, kita tidak boleh membunuh orang yang sudah talafadhu bi kalimatai syahadah. Tapi pertanyaan kedua, kalau tidak kita bunuh, dia bisa saja melafadzkan kalimat itu untuk khilah, untuk rekayasa supaya tidak dibunuh. Nah itu, artinya gini, zaman itu belum terjadi. Saya ulang lagi, zaman itu belum terjadi. Tapi orang tanya Nabi dengan pengandaian seperti itu, ya, dengan pengandaian seperti itu, fardul masail. Dan ternyata Nabi tidak ingkar. Itu bukti bahwa fardul masail itu boleh. Buktinya pernah ada orang tanya Nabi yang ditanyakan sesuatu yang belum terjadi. Dan Nabi ya kerso jawab. Nah, itu berarti fardul masail itu boleh. Paham ya? Mulane saiki serasa fardul masail yo sampeyan misalnya kowe nak nakani Khalil Banur Salim iku diamuk bojo. Mergo duwike mok 100.000 pas, ya. Nak ora teko tersiksa sebagai santri. Iki tak fatwani wae wis milih bojo. Go kiai iku sepurane gedhe. Wis jelas iki fatwa ya, kiai iku sepurane gedhe. Aku ya wis menduga mesti kasus ekonomi. Kan gak mungkin tak tafsir wah santri gak loyal oleh bapak gak rawuh. Aku ora ngarah duwe tafsiran ngono. Siji aku kiai, nomor loro ya atine apik gampang husnudzon, nomor telu fakta dhuwit pas-pasan wis. Wis yo tak jawab milih bojo apa? Bojo. Milih bojo. Saya Madura rene minimal 0,5 juta wah. Langsung desa ya wis aku sekak ana bojo mebar nyanyi minggat nyemplung segara malah. Wes susah bojo wis iku. Mulane sampe ning anekdot iku iku guyon-guyonan wong Islam kota. Kula kan akrab Islam kota. Lucu anekdote. Jadi nanti ini mahsyar iku jare para suami yang takut istri baris. Baris suami takut istri. Mergo Allah kepen ngisap sing wedok kok nganti ngalano sing lanang ku piye. Akhire sing wedok dibaris tujuannya dihisap. Dihisap kena apa kok ngalahno bojo. Terus akhirnya pas juwejer sing lanang juwejer sing wedok jejer berdampingan. Tujuannya malaikat itu menghisap sing wedok. Apa alasan Anda mengalahkan suami sampai suami Anda takut semua? Pas sampai proses pengadilan itu sing wedok ku mlir. Mas Rene, maksudnya kok nawar cecer. Akhirnya sing lanang ya wedi tetep moro sing. Dari malaikat, di akhirat saja kamu masih takut. Terus juwejer dipisah. Dan jelas pengadilannya. Rene Mas, jejeri aku. Moro. Akhirnya kumpul kabeh terus tak perkara kuat. Nganti ning akhirat tuh cek wedi. Masyaallah amit. Sampai dadi sinetron suami takut istri. Aduh ribet itu. Aku longe iki contohno fardul masail. Kok ora ngalamin aku waqiatul masail. Dadi nek bab iki aku yo nglebokno fardul masail. Mergo aku gak ngalami, tapi kowe sampean gak fardul masail maneh. Haqiqatul waqa. Kejadiannya nyata. Fafil hadis mangindal sebagai siap-siap. Fafil hadis lam yanhahu ora nyegah sapa nabi ing sail an fardhi masalatin saking bayangno masalah lam takok kang urung tumiba apa masalah bal ajabu. Bale jawab sapa nabi ing wong iki wa bayana lahu al hukma fadalla alal jawaz. Dadi intine
ada beberapa pertanyaan yang pengandian saja nyatanya oleh Nabi dijawab. Nak ngono fardul masail itu tidak masalah, ya boleh saja. Di cara kula sampeyan saiki kudu latihan ngoten. Ada beberapa misalnya nyuwun sewu imam masjid wis tuwa makhrote ra bener terus watak wato. Nak digenti tersinggung, nak ra digenti gak di kader. Itu kan mesti pertanyaan sosiologi selalu gitu kan. Kalau tidak digenti tidak punya kader, tapi nak nyebut tapi genti biasanya tersinggung. Itu mesti lah baik hukum maupun sosial kan mesti ada yang selalu seperti itu ya, ada yang selalu seperti itu. Mau tidak mau kita sudah mulai membayangkan ada sekian kejadian. Nyai juga gitu kan, kalau kita tidak semangat nanti Islam itu nggak pati terkhidmati. Kalau terlalu semangat dia nak dianggap semangat khidmah, nak dianggap ambisi. Makanya banyak kiai yang low profil ya, karena memang bingung ngurus agama, terlalu semangat darahnya ambisi. Mau gak ngurus ya terbengkalai tenan, sing ngurusi agama iku sapa nek ora kiai wong. Agama iku ora menyediakan gaji, ora ono BLT, ora ono bansos kan ya ribet kan. Nah itu harus sudah kamu bayangkan. Terus misalnya deres wae blonjo iku kowe ya haram cara aku. Karena tadi sing disalahno kok Quran, apa nak deres terus warak. Nah daripada potensi, misalnya hukumnya gini, gimana hukumnya deres Quran di saat belanja yang potensi Quran itu dihujat? Ayo misalnya fardul masalah seperti itu. Kowe dibujuk gualak kok herder. Ya. Terus potensi ngamuk kowe. Nah ngamuk kowe kan biasa. Kowe diamuk jan pantes nek lanangan gak kobdak golek duit misalnya. Pertanyaannya adalah, kowe terus deres. Deres maca Quran itu. Kan pertanyaannya nanti ihanahnya bukan sekedar ke kowe tapi ke Quran. Nah pertanyaannya apakah boleh deres wae jam blonjo? Ana ulama itu oleh jenenge deres barang apik. Barang apik piye gara-gara iku sing diserang ora trimo kowe ne sak Quran. Apa nak deres terus warep. Ngribet. Yo kancaku yo ono tenan sing pegatan gara-gara. Iki nyata nganti pegatan. Malah ceritane luwih ngerene Qur'ane dijaluk. Sampai pegatan ya gara-gara peristiwa. Maka sekarang ada fardhu masalis dibakas saiki ya kapan-kapan wis sawal kan ana musyawarah sing malam Selasa iku bakas. Piye hukume deres jam blonjo? Wis jawab. Iku dijawab saiki ben duwe solusi ya. Solusi. Jadi jawabannya ngono. Jika itu yu'addi ila ngono. Ya hana wa ila hanatul Quran wa haruma. Wa ila yufala. Paling enggak kan ana solusi ya napa? Ada solusi. Ada solusi. Ya jadi memang ada fardul masalah. Kalau zaman Nabi, nah pertanyaan paling lucu sih rodok jorok ya, rodok jorok tapi wong iki ilmu ya. Nabi itu pernah ditanya gini, ini rungokno tenan. Orang Arab itu kan wajar lah, orang Arab kan banyak yang hiper. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan. Sebenarnya yang tanya itu masih saya itu apal teks hadisnya. Ara'aita ya Rasulullah law anna rajulan wajada ya inda imro'atihi rajulan ini kada wa kada terus mada yaf'al. Apa yang harus dilakukan? Ya Rasulullah ketika seorang lelaki datang ke rumahnya tahu-tahu menemui istrinya sudah digagai orang lain. Apa? Nabi karena pertanyaan itu fardu ini kan contoh fardul masalah itu boleh. Nabi jawabannya ya al-bayyinah wa illa khudda ala dhuri. Masyhur itu lafaz ya. Al-bayyinah wa illa khudda ala dhuri. Kamu harus bisa membuktikan kalau itu benar-benar terjadi. Wa illa khudda ala dhuri. Kalau enggak kamu sayakhat karena kamu qadzaf menuduh orang lain zina. Si penanya tadi ya nyuwun sewu ya rodok nyalahno Nabi. Piye Nabi golek seksi ya sedeng bar. Ya bantah. Bantah. Ya, kayak wong mesti gampang paham to nek urusan apa. Oh, bayi-bayi. Nah, akhirnya terus nyuwun sewu. Ternyata si Arabi tadi yang tanya ini lah, pokoknya sahabat. Itu direspon oleh Allah. Direspon oleh bahwa ketentuan qadzaf itu beda qadzaf kepada istri dan kepada yang lain. Sehingga ada bab khusus tentang li'an. Apa? Li'an. Yaitu qadzaf tapi makdzufnya itu istri. Tidak segampang itu hidup. Karena tadi kalau perzinaan itu saksinya harus 4, kita nyari dulu itu sedeng bar. Ya bantah. Tapi kalau itu kita mengesahkan tanpa saksi, wah luwih ngeri meneh, tetap bener Islam. Kalau setiap orang nuduh orang lain zina itu kita terima, wah gampang sekali. Aku mangkel Muna tak tuduh zina, mangkel Badrus tak tuduh zina, mangkel Badrun kan bahaya juga. Kalau tidak ada catatan 4 saksi, karena orang benci seseorang untuk menjatuhkan tinggal nuduh zina. Itu juga bahaya kalau itu terjadi. Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyinah wa illa khudda ala dhuri. Kamu harus punya saksi, kalau tidak kamu sah. Walhasil terus Allah jawab di surat Nur tadi ada aturan khusus tentang qadzful zauj lis zaujah.
Tapi pertanyaannya adalah ternyata fardhu masalah itu kadang dijawab oleh Quran. Berarti boleh. Lagi-lagi ini bakas itu kan pengandaian, akhirnya direspon oleh Allah. Ya tapi nak ngandekno ya sing umum napa? Sing umum, sing terlalu aneh-aneh terus nanti mukhal terjadi. Misalnya seperti ini loh. Rungokno ya. Iki Indonesia jam piro saiki jam 2 ya. Misalnya kowe wong sugih, kaya raya, misalnya kowe pemain bal Eropa sugih. Sugih saiki kan jam 2. Jam 2 wah buka cek 4 jam. Terus terbang ke timur, pesawat jet. Terbang ke timur kira-kira negara timur. Kan saiki wis buka. Berarti setengah jam dari sini ke sana buka. Piye hukumnya? Utawa padha Indonesiane lah, padha Indonesiane misale ning kene setengah 5, jam 5 lah. Wis lesu. Wah, nang ngenteni ning Rembang ngenteni jam 6. Terbang moro Papua, iku wis buka. Nang kowe imsak walian. Nawa imsak misalnya aku wong Arab Saudi, ya. Misalnya nih kayaknya apa imsak jam setengah hampir imsak itu. Kangkang nak imsak ngenteni subuh apa duit-duit. Ojo geman wae imsak pas dari subuh ra oleh. Sedurunge manjing subuh 5 menit sebelumnya hakikate wis subuh. Cocok ora tau ngaji. Ora iso, paham. Cuma nak pancen imsak iku sakwise imsak iki jek ana sisa wektu, iku jek ana benere. Cok awas ya. Ya tak ngono. Ketika diputuskan imsak jam 4 itu hakikatnya setelah itu masih ada 4 menit. Ketika dikatakan subuh misalnya 4/4, hakikatnya 5 menit sebelumnya sudah subuh. Berarti nak ada niku kowe ngombe iku ya wis subuh tenan aneh-aneh. Tapi nak pas duit-duit imsak iku aja ana kemungkinan masih imsak karena iku wis dimajokno 4 menit. Tapi pertanyaane sing duit-duit dhewe wis terlambat tuh. Oleh metek wis terlambat. Oh, tau senengane dipek menangi dhewe. Lah kowe nek pengen mau imsak ya, kowe misale di pesawat tempur, pesawat jet ning Indonesia jam 3. Kowe cek pengen ngopi rokokan, terbang kowe ngulon. Ngulon tok Arab Saudi cek jam 2. Ngopi rokokan. Engko jam Arab Saudi setengah 4 iso ngulon meneh. Iya. Engko ora gak ketemu Rino. Ketemu Rino. Lha iku ya fardul masalah tapi ya terlalu. Mosok mau poso direwangi geger ngono. Mau poso direwangi geger. Ya tapi tadi ini kan ya mau kecerdasan. Ya jadi ya wis. Lah piye cara kowe dadi ulama ati koyo ngono. Ya menak jawabane hukum sih gampang. Iku jenenge kurang penggawean. Apa jenenge? Tapi mau ndak mau dia memang enggak perlu puasa. Misalnya jam 3 terbang mau Arab Saudi, tok kono jek jam 2. Ya tetep oleh mangan oleh ngopi, manjane jek jam 2. Mbok kon wajib imsak. Tapi kan dia orang Indonesia, tapi masalahnya dia wis ning Arab. Mau apa coba? Cara hukum ya piye? Santai jam 2. Mbok bareng ning Arab Saudi setengah 4 terbangnya untuk Maghribi, Maroko. Ijeknya jam 2 meneh. Lah iku akhire ora kesemper perkara lesu kakan terbang. Wong mok. Nah, saiki misale wong Arab Saudi sugih. Wong Arab Saudi sugih ning kono jam 2 kan cek suwi ngenteni Maghrib. Moro Indonesia kan. Di Indonesia wis sudah takjilan wis. Ya ribet anak hukum itu ya fardul mas dan kita harus terbiasa ya sudah kita harus terbiasa dengan fardul masalah. Nah itu nya bayang paling gampang mau duit 20.000 mau itu yang potensi terjadi mbok apa bojo mbok apa bojo kok udah jawab so bojo kok yes tak uni-unimu wa dulu ada hadis Uwaimir al-Ajlan Muslim annahu sa'ala anilian Akok songolian fanazala mengkotumron ala hayu fi jawabi kelan jawabian sumabtul yabi. Jadi ketika Uwaimir takok itu orang terjadi, akhirnya terjadi. Walam yungkir ali soal amalam yakok. Natijah walam yungkir orang ingkari sapa nabi alaihi alal Uwaimir as-suala amalam yakok. Jadi nabi ya kadang toleransi tapi tadi wajib ayati Allah tasalu anasabi anagunaka sartan wa intub dalakum tasukum. Yang enggak boleh tanya itu sesuatu yang kalau jelas menjadi mempermalukan kita. Famafumuhu ilam takuna menurana pemasaatun kejelekan fi ibdaiha falanah ya mengkorana pencegahan mujud. Qala Ibnu Arabi fil Ahkam. Wa misalu ma fi ilmusa qadiyatu Abdullah bin Hudzafah sa'alan nabiyya man abi. Bapak kula sinten faqala abuka Hudzafah qalat lahu ummu. Law kunta iktarafta kama kanat al taktarif akunta tuftihuni
Umpama kowe nglakoni zina kaya sing wis dilakoni wong jahiliyah kaya pemerakan sarwa muslim fi sahih. Fami suwada mongko sepadane iki waqa'atu mibo apa anah yo pencegahan fil ayat ing dalam ayat gampangane aja geman fardul masalah sing marai camah napa sing marai camah. Sing marai camah yo mau kaya hal-hal sing sensitif napa wilayah-wilayah sing napa sensitif. Misale mau ana bocah iku salihah, misale nyun sewu ana bocah iku salihah. Terus neng kampung jadi gunjingan nak ndekne iku misale riyen misale nyun sewu bintu zina. Seorang lagi jadi gunjingan nak dhisik iku bintu zina. Tapi nak itu diperjelas misale yang tersangka si A si B iso dikonfirmasi ya. Sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi bapaknya karena ijek hidup dan para saksi ya masih hidup. Lah tapi niku ora perlu karena mempermalukan wong salihah mempermalukan wong salihah. Tapi kecuali kalau wali aneh ana wong nyuwun sewu baghiyah wis terkenal nakal, dene gayane yo nakal, tapi sok suci. Yang sok sucinya itu menjadikan masyarakat terganggu. Terus ada orang yang wis pantes nakal wong bapake dhisik yo produk gini-gini. Nah itu kan pertanyaannya beda. Makanya Allah itu yang keras itu mengqadzaf sada muhsanatil ghafilat apa? Jadi intinya sama-sama tema hukum, saya ulang lagi sama-sama tema hukum. Kalau korbannya sholihah itu Allah tersinggung sekali. Mengenai disebut innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil inu fid dunya wal akhirah. Makanya di bab qadzaf itu dibedakan. Ada wanita afifah sholihah. Kok kamu tuduh zina? Itu Allah duka, murka besar sehingga harus khudda, harus dikhat para penuduhnya di bab qadzaf. Tapi kalau ada perempuan yang badiyatul akhlak, taksiful aurata, terus waturawidur rijal. Nah ini enggak qadzifnya enggak kena hukum. Karena dia sudah sing askotot muru'ata nafsiyah, dia sendiri yang menggugurkan muru'ahnya sendiri. Ya, dia sudah misalnya yuk kasifatun aurataha atau sampean wi awang lanang-lanang kapan apa kencan wah ribet kan? Ya tentu beda kan sama-sama qadzaf. Ini Allah duka betul karena ini sholihah afifah. Makanya yang di Allah duka itu innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil wa'inu fid dunya wal akhirah. Itu marah betul. Nah di semua muamalah juga gitu. Misalnya nyuwun sewu ada wong terkenal soleh di masa lalu yang mungkin utang gak bayar atau di masa lalu jenenge manusia di masa lalu yang buruk. Mempertanyakan apakah betul itu terjadi. Wah itu dosa besar. Maka la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Tapi kalau ada orang yang masa lalunya buruk sekarang yang masih buruk dan merugikan banyak orang, mau tidak mau kamu harus ngomong ini korbannya sudah banyak mulai dulu sampai sekarang. Nah, makanya itu ada aturannya ya. Hibah itu haram kecuali di 6 hal termasuk hal-hal seperti itu. Karena mau tidak mau itu beda. Dari awal Allah duka ya sing yarmunal muhsanatil ghafilat ahli zina wa anil fawahish. Artinya orang solihah dan enggak pernah terpikirkan kalau dia mau melakukan zina. Mulane Allah ngredakseni apa? Ghafilat. Sudah solihah, pelupa. Maksudnya pelupa bukan dengan konteks negatif di sini. Mana apa? Pelupa maknanya lam tahtur bibaliha fi'lul fawahish. Dia enggak pernah terlintas akan melakukan fawahish. Bahwa itu kan orang yang sangat terhormat. Kemudian orang yang sangat terhormat ini kok dituduh zina itu Allah duka sampai orang penuduhnya disebut lo inu fid dunya wal akhirah. Itu kena laknat dunia, kena laknat apa? Akhirah. Wa qala al-fawwis.